Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah Allah izinkan kita bisa i'tikaf. Tolong semuanya niat i'tikaf di Al-Muhajirin, sehingga duduk kita sudah dinilai ibadah, apalagi niatnya untuk ngaji, niatnya untuk silaturahim, maka pahala kita double berlipat-lipat dengan niat yang baik. Semua mau didoakan ke Mekah ya, yang mau tolong menjawab, yang tidak mau jangan menjawab. Kira-kira mau apa tidak seluruhnya didoakan bisa pergi haji dan umrah ke Mekah? Yang nggak mau jangan ya. Kira-kira mau apa tidak? Masya Allah. Kalau mau, tolong semuanya melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah izinkan seluruhnya bersama keluarga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Mekah. Amin. Menyambut tamu agung untuk menggapai kebahagiaan sejati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut tamu agung ini selama 2 bulan. Persiapannya 2 bulan. Siapa yang menyediakan air doakan bisa pergi ke Mekah. Amin, amin. Masya Allah. Para ulama ada yang mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam. Kemarin Rajab kita menanam. Sya'ban bulan ini kita merawat dan menyiram. Ramadan bulan panen. Tinggal beberapa hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semuanya didoakan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat dan selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menyambut tamu agung agar kita menggapai kebahagiaan sejati, pertama, hendaknya kita menyambutnya dengan syarat mutlak. Ini mutlak ini. Dengan syarat mutlak harus mempunyai qalbin salim. Kita sering mendengarkan dari para ustadz, para ulama, para kiai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kita dipanggil nih. Ayyuhan nas, isma'u, dengarkan baik-baik. Wakilu, renungkan. Inna lillahi ibadan, Allah mempunyai beberapa hamba, laisu bi anbiya, bukan para nabi, orang biasa. Saya tidak tahu, mungkin mudah-mudahan ada di sini. Mudah-mudahan yang disebutkan oleh Rasulullah ada di sini. Amin, amin ya. Laisu bi anbiya, bukan para nabi, wala syuhada, bukan orang-orang mati syahid, tapi yaghbituhumun nabiyun.
seluruh nabi yang jumlahnya ada 124.000. Yaghbituhumun nabiyun, seluruh nabi jumlahnya berapa tadi? 124.000. Semuanya terkagum-kagum dengan orang ini. Wasyuhada, orang-orang mati syahid pun terkagum-kagum. Mengapa? Min qurbihim ilallah, orang ini dekat dengan Allah. Wa manzilatihim indallah, dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tunsabu lahum manabir min nur, dibangunkan mimbar dari cahaya haulal arsy, di sekeliling arsy. Tiba-tiba ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Terangkan pada kami ya Rasulullah, saya ingin meniru. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Ibadahnya bagaimana? Karakternya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Sifhum lana ya Rasulullah. Ketika ada yang bertanya, surra wajhuhu sallallahu alaihi wasallam, wajahnya Rasul bersinar. Bapak Ibu, ayo kita bayangkan ya, mudah-mudahan semuanya nanti bisa ketemu dengan Rasulullah di surga, amin ya. Ketika Rasulullah sudah bersinar wajahnya, seluruh para sahabat terkagum-kagum dengan gantengnya, tampannya, tidak bisa diuraikan dengan tulisan maupun lisan. Umar biasanya nggak tahan. Ma dhahakaka ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah ketawa? Bertanya. Wajahnya Rasul senang kalau ada yang bertanya. Kemudian dengan singkat Rasul menjawab, mereka-mereka yang dibangunkan mimbar dari cahaya di sekeliling aras adalah al-mutahabbuna fillah. Baik, ini kita hafalin. Mereka-mereka adalah al-mutahabbuna fillah. Bersama-sama, al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Saya terjemahkan, yaitu orang kalau ketemu salaman sambil senyum. Baik, saya mau nanya semuanya ini, Bapak Ibu semuanya, mau apa tidak didoakan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah masuk surga? Yang nggak mau jangan, yang mau saja. Mau apa tidak? Kalau mau dibangunkan mimbar dari cahaya sekeliling aras, tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Ayo salaman, masya Allah, salaman, masya Allah, senyum, masya Allah. Ini saya nggak ngelihat Pak Bukhari ini, mana Pak Bukhari ini? Masya Allah, mana? Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya sehat afiat, amin ya. Yang kurang sehat kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan, amin. Kelihatannya karena sudah senyum semuanya Pak Haji Muhsinin, pengajian kita cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Cukup ya? Jadi tolong mulai hari ini, dan ini yang diperlukan oleh bangsa Indonesia hari ini, karena banyak yang nggak bisa senyum. Hari-hari ini banyak yang nggak bisa senyum. Yang dicintai oleh Allah adalah al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Ini bisa saja orang yang ada di Al-Muhajirin. Sampai para nabi terkagum-kagum, yaghbituhumun nabiyun wasyuhada. Nah, inilah cara untuk kita menyambut Ramadan. Kemarin hadis yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya, kemudian seluruh hambanya diampuni dosanya kecuali dua orang. Yang pertama, orang musyrik tidak diampuni dosanya. Yang kedua lah ini, orang yang hatinya benci kepada orang lain. Siapa yang bermusuhan antara satu dengan yang lain tidak diampuni oleh Allah. Bahkan besok hari Senin besok ini. Sekarang Sabtu, Ahad, Senin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Yang tidak diampuni adalah
illa musyahin, orang yang sakit hati kepada orang lain, bermusuhan pada orang lain. Oleh karena itu alangkah indahnya umat Islam adalah kita bersatu padu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang bermusuhan antara kakak adik, antara tetangga dengan tetangga, antara suami istri. Ini saya doakan semuanya para suami ahli surga, para istri ahli surga. Dan saya doakan mulai hari ini suami istri ya, siapa yang tidak buka HP suaminya, saya doakan masuk surga. Amin subhanallah. Ya. Siapa yang tidak buka HP suami, yang tidak buka HP istri. Mengapa tidak buka? Karena dia sudah yakin, hatinya sudah tenang. Enggak ada yang curiga kepada suaminya, enggak ada curiga kepada istrinya. Ini yang diharapkan, bukan masalah bukanya, kecurigaan hati. Banyak orang yang cerai gara-gara buka HP. Oleh karena itu mudah-mudahan mulai hari ini pertama kali bagaimana kita untuk menyambut Ramadan, hendaknya kita mempunyai qalbin apa tadi? Salim. Qalbin, kalau disampaikan oleh hadis tadi apa? Al-mutahabbuna fillah. Terjemahannya, kalau ketemu salaman sambil senyum. Baik. Yang kedua, agar Ramadan kita diberkahi oleh Allah, semuanya saya ingatkan, tolong ingat ibu kandungnya. Semua yang hadir ini, yang hadir saya ingatkan, di mana ibu kandung kita? Di mana sekarang ibu kandung kita? Di mana bapak kandung kita? Kita masih ada ingat ada satu negara yang dikatakan negara yang paling hebat, nomor 1 di dunia. Kemudian ada tempat asramanya itu seperti hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Kemudian jalan-jalan saya bertanya kepada Ustadz Muhammad Joban yang ada di Seattle, di pabrik Boeing. Ustadz, itu mengapa kakek-kakek itu kok nangis? Mengapa nenek-nenek itu kok nangis? Oh iya, mereka ini dibuang oleh anaknya. Anaknya nggak ada yang datang, ditaruh di panti jompo. Tapi panti jomponya seperti hotel bintang 5. Dokternya ada, susternya ada, makanan bergizi cukup semuanya, tapi nangis. Anaknya tidak ada yang datang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Wahai orang Islam, kalau bapakmu atau ibumu sudah lanjut usia, sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, nih coba dengarkan, imma yablughanna indaka. Kalau bapak ibumu sudah lanjut usia, sudah tua, hendaknya tinggalnya indaka, di sisimu. Kalau bisa satu rumah dengan kita. Ini tolong kita dengarkan baik. Bahkan kalau sudah orang tua kita yang sudah meninggal, maaf sekali lagi, saya anjurkan semuanya, ini anjuran dari saya, tolong kalau mudik besok ini pulang semuanya. Kapan pulang Pak? Mudiknya tanggal berapa? Oh, saya nggak mudik, ibu saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal. Banyak yang jawab begitu. Saya nggak mudik tahun ini. Maaf bapak saya udah meninggal, ibu saya nggak meninggal. Kalau Pak D masih ada, Wak masih ada? Ada. Om masih ada? Ada. Tolong kalau bisa, semuanya ini yang hadir, termasuk saya, kalau bisa tolong kita mudik. Untuk apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Sering diceritakan ada kawannya, kakak beradik 5 orang. Kakaknya biasa-biasa saja, adiknya biasa, tapi dia ini Masya Allah sukses. Anaknya 5 hafal Quran semuanya. Suami istri dermawan, usahanya banyak dan sukses semuanya. Punya mesin giling padi yang digiling setiap hari itu bertonton. Punya usaha dealer laku, konveksi laku, sawahnya sekian puluh hektar. Ditanya oleh orang lain, Pak Haji apa sih rahasianya?
Pak Haji kok sukses semuanya, bahagia luar biasa. Saya nggak punya rahasia apa-apa. Tolong dong bagi-bagi. Begini, sudah 15 tahun ini, setiap habis sholat subuh saya selalu ke rumah ibu bapak saya. Nggak lama, hanya 10 menit. Masing-masing saya pijitin sebentar, saya sediain minuman hangat, saya sediain sarapan seadanya, dan saya minta doanya. Ternyata rahasianya adalah karena dia selalu berbakti dan menyenangkan kepada orang tua. Menyenangkan kepada orang tua. Oleh karena itu tolong semuanya kita semuanya tolong nanti dilihat, jangan sekarang, nanti dilihat di Google, dilihat di YouTube, manusia penduduk langit. Manusia pasti akan muncul namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kalau dibuka di Google maupun di YouTube, manusia penduduk langit, muncul pertama kali adalah Uwais Al-Qarni. Secara ringkas saja, Uwais itu Bapak Ibu anak yatim. Uwais anak yatim. Dia penyakit belang, badannya belang. Sampai hari ini dokter belum menemukan apa obatnya. Ternyata dia ini anak yatim, kerjanya apa? Mengembala unta, mengembala kambing milik orang Yaman. Kurang lebih per harinya mungkin dapat 50.000 untuk keperluan ibunya, dan anak ini berbakti kepada ibunya. Ibunya sakit lumpuh, tidak bisa jalan. Setiap hari dimandikan ke kamar mandi. Aduh, ini nggak bisa ngomong saya. Digendong. Dia sangat berbakti, anak yatim. Kemudian ibu-ibunya tiba-tiba ngomong, "Nak, iya bu, ibu kok kepingin haji nak?" Nangis Al-Qarni, "Ya Allah, ibu kepingin haji, ya Allah izinkan, mudah-mudahan ibu bisa pergi haji ya Allah." Akhirnya dia nabung, dapat uang, dibelikan anak sapi. Anak sapi kalau bahasa Depok apa ya? Apa? Walau pedet itu bahasa Salatiga Pak Subhan. Ya? Nah ini ada orang Betawi nih, Ustaz Zainal, apa? Gudel, Masya Allah. Gudel itu anak kebo. Ada pedet, ada bukan hasil. Beli anak sapi yang masih kecil dan dibangunkan kandang di atas bukit. Setiap hari pagi digendong. Orang-orang mengatakan gila. Sudah miskin, berpenyakit, gila lagi. Dia nggak peduli. Ternyata setelah Ramadan dia bilang, "Bu, besok Senin kita berangkat." "Kemana nak?" "Ke Mekah." Ibunya nangis, "Terus bagaimana nak?" "Insya Allah bu, kita berangkat bu." Ternyata ibunya digendong dari Yaman ke Mekah. Coba siapa di antara kita ini orang yang soleh-soleh semuanya ini, orang yang kaya-kaya ini, siapa yang pernah gendong ibunya kira-kira 2 menit aja? 2 menit. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan nanti ahli surga, amin amin. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini gendongnya 1000 kilo dari Yaman menuju ke Mekah. Sampai di Mekah di depan Ka'bah, Uwais sujud syukur kepada Allah. Ibunya sujud syukur, "Ya Allah, alhamdulillah, Engkau izinkan saya bisa pergi haji sampai di depan Ka'bah." Tiba-tiba penyakitnya hilang. Belang hilang semuanya. Tapi disisakan oleh Allah sebulat uang koin. Ada yang mengatakan di telapak tangan, ada yang mengatakan di pundaknya. Untuk apa? Karena Rasulullah bersabda kepada Umar, "Iya ya Rasulullah." "Ali, iya ya Rasulullah, nanti pada zamanmu Umar ada Uwais Al-Qarni dari Yaman." "Ada apa ya Rasulullah?" "Nanti kalau kamu ketemu, minta doa kepada dia. Minta doa kepada dia." Rasulullah sudah dipanggil, "Intaqala ila rafiqil a'la." Maaf ini bahasanya ya. Bahasanya banyak para ulama mengatakan intaqala ila rafiqil a'la. Rasulullah pindah di sisi Allah. Intaqala ila rafiqil a'la. Rasulullah sudah intaqal, Abu Bakar sudah wafat,
Umar ketika jadi presiden, menjadi khalifah, setiap ada kafir dari Yaman ditanya, ada namanya Uwais Al-Qarni? Nggak ada ya Amirul Mukminin. Beberapa kali ditanya, pada satu hari, ada Uwais Al-Qarni? Ada. Mana dia? Dia sedang mengembala unta di, kalau di sini barangkali di sebelah Cibinong sana. Di sana dicari. Pas dia sholat. Setelah sholat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia nggak tahu siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah Umar dan Ali. Bapak Uwais Al-Qarni lah. Saya Abdullah. Bapak Uwais ya? Saya Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Akhirnya, Bapak siapa? Saya Umar. Kaget dia. Amirul Mukminin apa ya Amirul Mukminin? Uwais, aku diperintah oleh Allah minta doa kepadamu. Doakan saya selamat dunia akhir. Terbalik Amirul Mukminin, doakan saya. Tidak, kamu harus mendoakan saya. Akhirnya didoakan. Umar mengatakan, mulai hari ini semua keperluanmu ditanggung oleh negara. Dikasih uang per bulannya, nggak banyak-banyak, hanya 50 juta. Berapa? Mudah-mudahan kita dapat rezeki minimal per bulan 50 juta. Amin. Masya Allah. Ditanggung semuanya. Dia mengatakan, terima kasih ya Amirul Mukminin, saya tidak perlu bantuan. Saya hanya minta satu saja. Silakan minta apa kamu? Tolong jangan diceritakan orang masalah ini. Artinya ketika masih hidupnya jangan diceritakan orang kalau Amirul Mukminin diperintah oleh Rasul untuk minta doa. Padahal Uwais ini bukan sahabat, tabi'in. Jadi walhasil Umar tahunya itu ada tanda bulat masih belang di badannya dia. Walhasil haji sudah selesai, tapi tidak mampir ke Madinah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu masih ada. Waktu hajinya ya, ini waktu hajinya masih ada. Kemudian setelah beberapa bulan izin kepada ibunya, ibu, iya nak ada apa? Kemarin kita nggak mampir ke Madinah, sowan pada Rasulullah, saya mohon izin ya. Tapi ibunya lumpuh. Bayangkan ya mas kalian, bagaimana meninggalkan ibunya dalam kondisi lumpuh. Terus bagaimana saya nak? Udah saya titipkan tetangga saya. Tetangganya datang, iya bu, nanti saya yang merawat ibu. Dia berangkat sampai di Madinah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata yang keluar adalah Amirul Mukminin. Yang itu adalah Ummul Mukminin. Ada Rasulullah sedang keluar kota. Kapan pulang? Saya tidak tahu. Dia bingung. Masuk ke Masjid Nabawi. Ya Allah, saya nunggu Rasulullah, saya kangen. Atau saya pulang, ibu saya titipkan tetangga. Dia pikir-pikir, diputuskan saya pulang. Ya Allah, saya pulang karena saya ingin merawat ibu saya. Hanya saya titipkan pada tetangga. Ternyata jamaah sekalian sudah di depan Rasulullah, di depan rumahnya. Beliau tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW karena dia ingin berbakti kepada ibunya. Oleh karena itu sekali lagi, mulai hari ini tolong semuanya yang masih punya ibu ya, yang masih punya ibu, jangan ada yang mengecewakan ibu kandungnya, jangan ada yang mengecewakan ibu mertuanya, jangan ada yang mengecewakan bapak kandungnya, jangan ada yang mengecewakan bapak mertuanya. 4 orang inilah kalau kita ingin sukses Ramadan, kita mendapatkan kebahagiaan sejati dan hidup kita bahagia. Tolong ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah kepada kita tergantung ridhonya ibu bapak kita. Dan ada 4 orang, ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Maka saya sarankan tolong kalau bisa seandainya ibu masih hidup pulang mudik. Bukan senang-senang di jalannya, tapi silaturahim dan menyenangkan orang tua. Seandainya sudah meninggal dunia, tolong pulang untuk menyambung adik kakak ibunya. Saya minta doa ini, minta doa. Kemarin Idul Fitri yang lalu, keluarga dari bapak abi saya, ibu saya kumpul, belum banyak, baru 500 orang dari
dari keluarganya bapak saja itu 175 dari keluarga saya. Saya sendiri ini sekarang ini baru 41, Masya Allah ya, baru 41. Kakak saya dari 65. Jadi jumlah dari kakak adik saya 175. Kemudian sepupu-sepupu saya, anak cucu dan menantunya sekarang menjadi 500. Dan itu ada pertemuan setiap tahun sekali. Kemudian kemarin ditanyakan, gimana Idul Fitri yang akan datang, yakni tahun ini, mau di Lamongan atau di Gresik, di Surabaya atau di Lampung atau di Jakarta? Semuanya menunjuk di Jakarta. Di Jakarta, maksudnya Jakarta itu Depok ini. Minta doanya, insya Allah tahun ini akan kita siapkan sekitar 8 bis dari mana? Dari Lamongan untuk menuju ke Depok. Kira-kira boleh nggak mampir ke Al-Muhajirin sini, Masya Allah ya. Tapi 500 orang muat nggak kira-kira ini? Tapi insya Allah nggak saya terima di sini, saya terima di pesantren Baitul Quran Cirata. Akan saya terima di sana karena di sana ya ada pohon-pohon bambu 1,7 hektar. Kita pasang karpet, bukan karpet yang kuning-kuning itu. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim. Maksud saya di sini adalah tolong silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, untuk persiapan menyambut Ramadan, hendaknya kita tingkatkan zis-waf kita. Zakatnya mudah-mudahan bisa keluarkan pada bulan Ramadan. Amin amin. Saya doakan yang ada di sini punya zakat 10 miliar. Masya Allah. Zakatnya ya, bukan modalnya. Ini berapa kira-kira kalau zakatnya 10 miliar? Berapa modalnya, Dik? 2,5%-nya itu 10 miliar. Kemarin Pak di Medina saya nangis. Ibu-ibu tolong nanti ikut nangis. Nangis apa? Ada tulisan hotel wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Allah, Sayyidina Utsman bin Affan menantu Rasul. Sekarang masih ada hotel yang ditulis hotel funduk wakaf Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sekali infak 10 miliar. Sekali infak 10 miliar. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan kita persiapkan, mudah-mudahan zakat mal kita mudah-mudahan bisa mencapai zakatnya sampai 10 miliar. Amin amin. Di Bimantara dekat Monas. Saya masih ingat ada sekitar 40 ustadz diundang ke sana. Dan yang orangnya itu punya yayasan namanya Paguyuban Al-Ikhlas. Di Bimantara dia punya Paguyuban Al-Ikhlas. Ini di Indonesia ini, Bimantara dekat Monas. Setiap ustadz dititipin uang, ustadz kami nitip 5 juta 40 orang. Tapi bukan untuk ustadz, tolong nanti bisa diberikan sembako, kita bagikan kepada jamaah pengajian. Subhanallah. Jadi orang ini ternyata memberikan titipan kepada ustadz 5 juta per orang, 40 orang datang sana semuanya. Tolong nanti bisa dibelikan sembako untuk diberikan jamaah pengajian. Dan orang ini sudah beli apartemen di Mesir, diwakafkan untuk mahasiswa Indonesia. Paguyubannya namanya Paguyuban Al-Ikhlas. Yang lucu adalah, maaf Pak Ustadz, saya ini sering ditipu orang. Dan kalau nipu saya itu nggak sedikit, miliaran. Dan setiap saya ditipu, saya nggak pernah mengeluh, saya tidak pernah kecewa, saya tidak pernah kecewa sama sekali. Saya tidak mengeluh, saya tidak kecewa, saya tidak sedih. Mengapa? Karena ini bukan uang saya, uang Allah. Kalau dia menipu, saya berarti dia nipu Allah. Dan saya nggak mau balas. Ternyata ketika saya ditipu begitu, Allah berikan berlipat ganda.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bersama-sama. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, siapa yang a'ta? Memberi. Wattaqa, bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan balasan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, seluruh urusannya aku berikan kemudahan. Jadi siapa yang sedekah jamaah sekalian, siapa yang infak, siapa yang wakaf, siapa yang mengeluarkan zakat, maka seluruh urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan. Oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan tahun ini kita semuanya bisa ketemu dengan saya di Arafah. Amin amin ya. Mudah-mudahan ketemu nanti di Arafah. Ada ustadz namanya Ustadz Lani di Bukit Duri. Bukit Duri itu di mana? Tempat ya, Bukit Duri. Duri itu bukan yang tajam, itu bukan. Duri itu doa, usaha mencari ridho ilahi. Subhanallah ya. Dari duri apa? Doa, usaha mencari ridho ilahi. Tanya sama istrinya, Ma, ada uang Ma? Ada sedikit. Kalau punya tabungan, ada tabungannya. Dibuka tabungannya oleh istrinya. Ada 5 juta. Sini kasih saya. Diambil 5 juta untuk apa? Ya nanti mama tahu sendiri. Dia nyari musola masjid yang pembangunannya mangkrak. Cari dia. Ketemu ada masjid ini kayaknya kok agak mangkrak ini. Dia masuk jam 9 pagi, nggak ada orang. Sholat tahiyat masjid, habis itu ngambil uang 5 juta dimasukkan di kotak. Ya Allah, izinkan saya tahun ini bisa pergi ke Mekah. Alhamdulillah tahun itu bisa berangkat ke Mekah. Itu ada di Bukit Duri. Nggak usah jauh-jauh, ada di sini, di dekat Mekarsari. Sini aja. Ada ustadz bilang, Pak Kiai saya minta doanya. Apa? Saya kepingin ngajak ibu saya pergi umroh. Padahal nggak punya uang. Ini ustadz nih. Udah caranya gampang. Gimana Pak Kiai? Tolong sedekah. Sedekah nggak banyak dia. 5.000 rupiah, 10.000 rupiah setiap hari sedekah. Alhamdulillah tahun itu bisa berangkat 3 orang. Dia, ibunya, sama istrinya. Ini luar biasa. Siapa yang sedekah, fasanuyassiruhu lil yusra. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya punya rumah sendiri. Biasanya awal-awal itu kos, yang 2 kontrak, yang ketiga rumah sendiri. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya punya rumah sendiri. Amin amin. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya sempit, nggak cukup, mau beli motor uangnya nggak cukup, mau beli mobil uangnya nggak cukup, jangan hutang. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya sempit nggak cukup, untuk beli rumah nggak cukup, tolong jangan hutang. Terus bagaimana? Fal yunfik, hendaknya dia infak. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, kalau susah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Surat At-Talaq ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya sempit, punya cita-cita tapi susah, mau beli sesuatu tapi nggak punya uang, tolong jangan hutang. Tapi bagaimana? Fal yunfik, hendaknya dia berinfak. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, yang susah menjadi mudah. Dan ini terbukti banyak sekali. Jadi sekali lagi tolong persiapan Ramadan. Mudah-mudahan pada Ramadan nanti kita bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat, bisa wakaf dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ayo semuanya persiapan, mohon semuanya dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin amin. Dan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini yang kita cari. Permintaannya tinggi-tinggi kita. Kalau minta jangan tanggung-tanggung. Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah." Kalau kalian minta pada Allah surga, jangan kelas yang rendah. Fas'aluhu al-firdaus, mintalah surga firdaus.
Jadi Rasul mengajarkan mereka, idza sa'altumullah al-jannah, kalau kalian minta kepada Allah surga, fas'alu al-firdaus, fa innahu a'lal jinan, surga yang paling tinggi, wa awsatuha, dan yang paling megah, wa saqfuha arsyur rahman, atapnya, ini atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan kita semuanya bisa dibebaskan dari neraka, amin. Walillahi utaqa minan nar, Allah akan memerdekakan hambanya setiap bulan Ramadan, wadzalika kulla lailah, setiap malam Allah bebaskan hambanya dari siksaan api neraka. Caranya bagaimana? Nah ini, agar kita bebas dari neraka masuk surga, yang pertama siapkan, mudah-mudahan bisa mengumpulkan dana nggak banyak-banyak, untuk apa? Untuk dibawa ke Masjid Al-Muhajirin, untuk dibawa ke Masjid Al-Muhajirin, ya. Mudah-mudahan kita bisa membawa Al-Muhajirin untuk apa? Untuk menyiapkan buka puasa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngumpulin minimal 50.000 per hari. Pahalanya untuk bapak saya, untuk ibu saya, untuk mertua saya, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk suami saya, keluarga suami, keluarga istri. Nggak banyak-banyak, 50.000. Kalau tidak punya 50.000, 10.000. Ya Allah, mudah-mudahan setiap hari saya bisa ngirim mungkin 1 kardus air gelas. Man fattara shaiman, man fattara fihi shaiman, siapa yang menyediakan pada bulan Ramadan berbuka puasa untuk orang yang dibawa ini untuk berbuka, kana lahu maghfiratun lidunubihi, dosa kita diampuni. Jadi siapa yang menyediakan air, nah ini air nih. Baik, sekarang kita ini pura-pura puasa, ya, pura-pura puasa. Kalau pagi-pagi namanya iftar, futur. Kalau maghrib namanya iftar. Saya juga berbuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa yang menyediakan buka puasa, kana lahu maghfiratun lidzunubi, dosa diampuni. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan dibebaskan dari neraka. Wa kana lahu misl ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Ketika diterangkan ini, jadi yang pertama Bapak Ibu, siapa yang menyediakan buka puasa, 1 bungkus nasi, 1 box nasi umpamanya, ternyata ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna nastatiu an nutima bi as-shaim, kami enggak bisa menyediakan 1 bungkus nasi ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza thawab, Allah memberikan pahala, pertama diampuni dosa, dibebaskan dari neraka, dan dia dapat pahala seperti pahala orang puasa. Man fattara shaiman ala madqati labanin au surbati ma'in, siapa yang menyediakan hanya 1 gelas air, 1 gelas, sekalipun tidak 1 bungkus nasi, 1 gelas, dia dapat pahala. Yang pertama apa tadi? Yang pertama diampuni dosa, yang kedua bebas dari neraka, yang ketiga dapat pahala. Waman asba'a shaiman, siapa yang memberikan orang puasa sampai dia kenyang, dia akan mendapatkan minuman dari telagaku di pasar nanti, dapat minuman dari danau Kautsar. Oleh karena itu mudah-mudahan kita rebutan bagaimana bisa membawa sesuatu, kita bawa ke Masjid Al-Muhajirin untuk menyediakan buka puasa. Dan ini sudah, tapi saya ingin menegaskan saja, sudah tahu semuanya, tapi sekarang saya sampaikan, siapa yang menyediakan buka puasa, yang pertama dosa diampuni, yang kedua bebas neraka, dia dapat pahala, bahkan kalau orangnya tadi sampai dia kenyang, maka dia akan mendapatkan minuman dari danau Kautsar. Kalau sudah minum sekali, jamaah sekalian, tidak akan haus selama-lamanya, padahal 1 hari nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun. Coba bayangkan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Semua yang hadir di sini saya doakan masuk surga semuanya, amin. Yang kaya masuk surga, amin. Yang miskin masuk surga.
cuman duluan yang miskin. Yang miskin masuk surga duluan, selisihnya berapa? 500 tahun. Nah, ini kira-kira yang ada di pendustrian nih, al-muhajirin semuanya, kira-kira kita kepingin masuk surga yang miskin apa yang kaya? Gak ada yang jawab. Kalau miskin masuk surga duluan, yang kaya terlambat 500 tahun. Milih yang mana? Mudah-mudahan kaya masuk surga cepetan. Amin amin ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke kuburan Baqi, tiba-tiba diberikan pilihan oleh Allah, Muhammad, aku berikan pilihan satu di antara dua hal. Iya ya Allah, apa itu? Aku berikan engkau menjadi orang yang paling kaya, paling sukses, paling bahagia, nomor satu di dunia. Yang kedua, atau ketemu dengan aku. Kemudian tanya kepada santrinya yang bernama Thauban, iya ya Rasulullah, aku disuruh Allah milih satu di antara dua. Apa pilihannya ya Rasulullah? Aku diberikan jadi orang kaya raya, orang bahagia, orang paling sukses nomor satu di dunia, atau saya ketemu dengan Allah? Nih santri yang cerdas nih. Begini saja ya Rasulullah, minta kedua-duanya. Subhanallah, kaya dulu baru kita menghadap pada Allah. Enggak Thauban, aku ingin milih ketemu dengan Allah. Tidak lama kemudian Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang saya nanya ini, mau ketemu Allah cepetan ini atau kaya dulu? Gimana? Mau kaya dulu baru ketemu dengan Allah atau bagaimana? Mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat, amin. Tolong kita mempersiapkan untuk buka puasa. Berikutnya, ya ini sudah waktunya udah habis, saya tambah sedikit. Tolong pada Ramadan minta 4 hal. Ramadan minta 4 hal. Yang pertama minta husnul khotimah. Amin, amin, amin. Ini panjang sebenarnya ya. Siapa yang husnul khotimah kalau dipanggil oleh Allah, jenazahnya masih di rumah duka tapi rohnya sampai di langit yang ketujuh. Siapa yang meninggal dunia husnul khotimah, jenazahnya masih di rumah duka tapi rohnya sampai di langit ketujuh, langsung Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi'liyin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashadul muqarrabun." Jadi saya doakan mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang punya dosa menjawab, yang enggak punya jangan. Bapak Ibu, para santri, kita punya dosa apa tidak? Yang enggak punya jangan. Punya dosa apa tidak? Oh, ini enggak punya dua orang nih. Ini enggak jawab tadi ya. Kalau punya dosa, tolong mohon Allah dengan istighfar. Astaghfirullah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Doanya as'alukal jannah. Mudah-mudahan semuanya bebas dari neraka. Wa a'udzubika minan. Ini yang saya baca selalu. Tolong Ramadan diperbanyak mohon 4 hal. Husnul khotimah, diampuni dosa, masuk surga tanpa mampir ke neraka. Bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berikutnya tolong jangan ditinggalkan baca Al-Quran, dan saya yakin sudah, tapi tolong punya target. Tanggal 1 Ramadan juz 1, tanggal 10 Ramadan juz 10, tanggal 15 juz 15, tanggal 20 juz 20. Bahkan yang muda-muda saya doakan sehari bisa 3 juz. Amin amin. Kalau 1 hari 3 juz berarti sebulan khatam 3 kali. Siapa yang mau baca Al-Quran nanti insya Allah dan mengamalkannya, dia akan memberikan melalui tangan kita. Ini tangan kita semuanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nanti akan memberikan mahkota intan mutiara kepada ibu kandung kita, kepada bapak kandung kita. Mahkota diletakkan di kepalanya ibu bapak.
Ibu kita menangis, ya Allah ini pahala apa ya Allah? Langsung Allah menjawab, bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anakmu rajin belajar dan mengamalkan Al-Quran. Terakhir, tolong semuanya mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan akhir Ramadan, 10 Ramadan nanti ketemu dengan saya di Mekah. Amin amin ya. Mudah-mudahan kita bisa itikaf di Masjidil Haram, itikaf di Masjid Nabawi, dan semuanya mudah-mudahan nanti Palestina yang sudah merdeka kita bisa itikaf di Masjidil Aqsa. Amin amin. Tolong cari Lailatul Qadar. Siapa yang mencari Lailatul Qadar? Bayangkan nih, ada orang ibadah selama 83 tahun. Kalau usianya ratusan tahun, berapa kali pahalanya? Para sahabat, ya Rasulullah, alangkah indahnya mereka panjang umurnya bisa ibadah 83 tahun. Turun surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di situ ada firman Allah, Lailatul Qadri, bersama-sama, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Siapa pas sedekah ketepatan dengan Lailatul Qadar berarti sama dengan sedekah selama 83 tahun. Siapa yang membaca Al-Quran berketepatan dengan Lailatul Qadar seakan-akan dia membaca Al-Quran selama 83 tahun. Siapa yang tarawih ternyata berketepatan Lailatul Qadar sama dengan dia tarawih 83 tahun. Oleh karena itu mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, carilah 10 malam terakhir, dari mulai tanggal 21, malam 21 sampai Idul Fitri. Kalau tidak bisa karena sibuk, carilah malam-malam ganjil. Ini alhamdulillah orang Indonesia bisa itikafnya malam-malam saja. Dan kalau malam ganjil tambah ramai. Bahkan orang Mekah, orang Saudi Arabia meyakini hadis Ubay bin Ka'ab bahwa Lailatul Qadar itu adalah setiap malam 27. Makanya di Mekah selalu dengan Imam Sudah sama Imam Surem. Tapi Imam Surem sekarang sudah mengundurkan diri. Imam Surem sudah mengundurkan diri dari Masjidil Haram. Jadi Imam Sudah nanti dengan yang lain. Setiap malam 27 mereka berdua duet. Awalnya habis Isya 20 rakaat, nanti jam 1 mulai lagi 11, kadang-kadang 13 rakaat. Untuk apa? Agar mendapatkan Lailatul Qadar. Di Indonesia, menurut orang Indonesia Lailatul Qadar adalah malam 17. Buktinya setiap tanggal 17 masjid-masjid di Indonesia mengadakan apa? Peringatan Nuzulul Quran. Oleh karena itu Rasulullah bilang, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Cari Lailatul Qadar, jangan dipancing. Oh ini tanggal 17, ternyata belum. Tanggal 21 sama ternyata udah kelewat. Caranya jangan dipancing tapi dijaring. Dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita ibadah yang rajin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang hadir bukan hanya kita, ada ribuan malaikat di perindustrian, ada ribuan malaikat di Cimanggis, ada ribuan malaikat di Depok. Doa yang diamini oleh malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Mari kita dudukkan hati kita, kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kita munajat, kita berdoa, kita mohon kepada Allah, dan doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semuanya ingat ibu kandung kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Ibu tanya kepada adik, nah adik kapan, kakak kapan pulang? Ibu, kakak masih di Depok belum bisa pulang, mungkin nunggu Idul Fitri. Ibu, ketika kita
Sakit waktu kecil ibu pasti berada di samping kita. Sekarang ibu sakit, kita nunggu kapan cuti, kapan pulang, nunggu kalau libur. Ya Allah, kami takut menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ketika ibu sakit, saya titipkan adik saya. Ketika ibu sakit, saya titipkan kakak saya. Bahkan ketika ibu sakit, saya titipkan keponakan saya. Kami takut menjadi anak yang durhaka ya Allah. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Tolong semuanya, Bapak Ibu. Ibu kita di mana jika ibu sudah meninggal dunia? Ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu terangku panggil. Mudah-mudahan kami bisa berdoakan minimal setiap habis sholat. Mudah-mudahan kami bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf atas nama ibu kandung kami ya Allah. Tolong semuanya ingat ayah kita. Ya Allah, terima kasih Allah dengan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, yang menyekolahkan kami sampai kami bisa seperti ini, semuanya kena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah tua, tolong semuanya bahagiakan ayah kandung kita, bahagiakan ayah mertua kita, bahagiakan ibu kandung kita, bahagiakan ibu mertua kita. Jangan ada yang mengecewakan, apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita bisa sedekah wakaf atas nama mereka berempat. Tolong semuanya ingat anak-anak kita. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami semuanya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Mudah-mudahan anak kami selalu taat padamu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Mudah-mudahan anak kami menjadi qurratu a'yun. Jangan sampai terjadi sekarang di mana-mana banyak anak-anak sekolah yang bunuh temannya, anak-anak yang mengecewakan orang tuanya ya Allah. Selamatkan anak kami ya Allah. Tolong bapak-bapak ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan istri yang solehah. Beliau dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami. Beliau dengan ikhlas mendampingi kami. Beliau dengan ikhlas mengasuh anak kami. Mulai hari ini sebelum Ramadan, para suami semuanya minta maaf pada istrinya. Semuanya para suami hari ini minta maaf pada istrinya. Apalagi mungkin di antara istri kita ada yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan maka istri kami Kau jadikan taman surga ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan maka istri kami Kau jadikan raudhah min riyadil jannah, taman surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan istri kami di surga ya Allah. Hum azwajuhum fi dhilalin 'alal arwaiki muttaqiun. Tolong ibu-ibu semuanya ingat suaminya. Ya Allah, terima kasih ya Allah berikan suami yang sangat sayang pada kami, sangat melindungi kami dengan izin-Mu ya Allah, memberikan nafkah, membimbing kami untuk taat padamu ya Allah, setiap malam ngajak untuk kami tahajud ya Allah. Tolong istri mulai hari ini sebelum Ramadan minta maaf pada suaminya. Mungkin di antara istri ada yang pernah ngomel pada suaminya, ada yang pernah marah kepada suaminya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan semuanya saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kita doakan mudah-mudahan jamaah al-muhajirin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Cimanggis, kita doakan Depok, kita doakan Jawa Barat, kita doakan Indonesia mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatan wa rabbul ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Izinkan kami semuanya ya Allah, mudah-mudahan segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Izinkan kami semuanya ya Allah, mudah-mudahan segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.